Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kembali lagi bertemu dalam Sapaan Pagi Sahabat Kelapa Gading. Hari ini Kamis 5 Maret 2026. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah dipulihkan untuk melayani. Saudara sekalian, mari kita coba merenungkan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 45 ini. Tuhan berkata, anak manusia datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan untuk banyak orang. Apa hubungannya dengan tema kita dipulihkan untuk melayani? Pertama, masing-masing kita pasti butuh yang namanya Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga saya pasti pernah mengalami masalah, curhatan, dan mungkin kita memiliki luka lama yang sampai sekarang belum juga pulih. Masih ada hal-hal yang menghantui kehidupan kita, sehingga itu menjadi beban untuk kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi inilah kabar baiknya, bahwa Tuhan datang. Tuhan tahu bahwa tidak ada luka yang terlalu parah untuk dipulihkannya, dan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Tidak ada kehidupan yang terlalu hancur untuk dibangun kembali. Tuhan datang untuk menjangkau mereka yang sakit, mungkin yang tersisih, mungkin ada yang merasa patah hati, bahkan yang berdosa. Tuhan datang untuk memulihkan. Kita dipulihkan dengan cara ditebus. Yesus memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk kita. Artinya kita sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin orang bisa berkata, sudah, kamu sudah tua, kamu udah gak berguna, kamu mungkin tidak punya pendidikan, atau kamu gagal, kamu tidak punya apa-apa. Tapi ingat, Tuhan berkata ke kita, kamu berharga dan aku membayarmu dengan harga yang mahal, yaitu darah sendiri. Inilah pemulihan yang sesungguhnya, bukan sekedar perasaan baik-baik saja, tapi suatu kepastian bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh masa lalu atau bahkan penilaian orang lain, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang telah menebus kita. Lalu untuk apa kita dipulihkan? Tuhan memulihkan kita bukan supaya kita diam saja, bukan tanpa tujuan, tetapi Tuhan memberikan kita untuk suatu panggilan yang mulia, yakni melayani. Tuhan Yesus berkata, anak manusia datang untuk melayani. Ini adalah suatu teladan yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah raja atas segala raja. Dia tidak datang dengan sebuah kemewahan, bukan dengan suatu kemegahan, tapi dia datang menjadi figur sebagai seorang hamba. Maka dia membasuh kaki murid-muridnya, bergaul dengan pemungut cukai, bergaul dengan orang berdosa. Dia melayani yang lapar, yang sakit, yang terpinggirkan. Hingga puncaknya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Melayani itu sederhana. Tidak usah kita berkata, sudah saya udah tua, saya bisa apa? Saya nggak punya talenta itu. Apalagi kalau bilangnya saya nggak punya waktu banyak. Ingat saya untuk mengingatkan pada kita semua bahwa pelayanan itu tidak perlu hal yang besar dan spektakuler. Pelayanan itu sederhana. Contoh nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Pelayanan seorang ibu adalah ketika dia bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan keperluan untuk rumahnya. Pelayanan seorang ayah atau bapak adalah bekerja banting tulang demi anak istrinya. Pelayanan juga ketika kita bisa mendengarkan keluh kesah orang-orang di sekitar kita. Atau bahkan pelayanan kita adalah ketika kita bisa mendoakan keluarga, mendoakan anak, mendoakan cucu kita setiap malam sebelum kita tidur. Pelayanan adalah senyum sapaan untuk orang-orang yang kesepian, atau kita menjauh saudara atau keluarga kita, teman kita yang mungkin lagi sakit, atau bahkan kita memberi meskipun kita dalam kondisi yang pas-pasan. Tuhan tidak melihat seberapa besar pelayanan kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita melakukannya dengan kasih? Apakah kita melakukannya untuk kemuliaan namanya?
menjadi tantangan untuk kita semuanya adalah, sudahkah saya atau Bapak Ibu melayani, atau selama ini kita hanya sibuk untuk minta dilayani? Sudahkah kita menjadi berkat bagi keluarga kita sendiri, atau sudahkah kita peduli terhadap sesama kita yang membutuhkan? Sudahkah kita memberikan waktu, tenaga, talenta kita yang Tuhan sudah berikan untuk kebaikan orang lain, atau kita hanya diam diri berbuat saja sendiri? Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya bagi kita. Dia telah memulihkan dan menebus kita. Sekarang coba kita bertanya dalam diri kita sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk dia dan untuk sesama? Mungkin saat ini ada yang sedang merasa letih, beban berat. Ingat, datanglah pada Yesus. Kata Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Semua bebanmu kepadanya dan biarkan dia yang memulihkan. Merasa ada yang hidupnya tidak berguna? Ingat, Tuhan Yesus menebus nyawa kita dengan nyawanya sebagai ganti nyawanya. Itu artinya tidak ada satupun kita yang sia-sia, semuanya itu berharga di mata Tuhan. Atau mungkin ada pertanyaan, mampukah kita melakukan pelayanan? Apakah kita sudah melayani? Percayalah, Tuhan tidak memanggil orang yang mampu untuk melayani. Dia justru yang memampukan semua orang melalui panggilannya untuk melayani. Tidak dengan hal yang besar, tetapi hal yang kecil. Dan kita menggunakan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami diingatkan kembali bahwa meskipun di tengah-tengah kehidupan kami yang berat ini, kami memiliki Tuhan yang datang untuk menebus kami, yang mengingatkan kami bahwa kami berharga di mata-Mu, Tuhan. Biarlah melalui penebusan-Mu kami dapat mengaplikasikannya melalui pelayanan kami, melalui pelayanan kami di gereja, di tempat kerja, di rumah kami, dimanapun kami berada. Dan semuanya kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.